Pagi Jessica, pagi Jason, pagi Jesslyn, Noel, Fabian, Bernis, Fatina. Pagi. Sorry ya, telat ya, karena kelas 9-nya baru beres pelajarannya. Pagi Kayla, pagi Marcelino. Pagi Mister. Oke, satu orang pimpin dulu ya. Pagi Misael. Siapa mau pimpin dulu, silakan. Ada yang mau pimpin dulu, silakan. Nggak perlu Kak Bandar tunjuk karena sudah kelas 7 ya. Sudah mandiri lah ya. Aku boleh deh, Kak. Boleh, silakan Joel, boleh. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Joel. Yuk, kita lanjut ya. Minggu lalu kita ada Kak Bandar kasih tugas betul 1 sampai 3. Bukan minggu lalu ya, Senin ya, hari Senin ya. Sorry. Hari Senin Kak Bandar kasih tugas ya. Mau 1 sampai 3 betul ya. Apakah sudah mengerjakan semua latihan di rumahnya? Ada yang belum mengerjakan? Oh, belum. Oh, oke, Joel belum. Oke, siapa lagi yang belum? Berni Sempat, sudah. Kak. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Thank you buat kejujurannya Joel. Kayla sudah, Michelle belum, Fatina belum. Oke, yang belum, mungkin Kak Bandar kasih waktu sekitar 5 menit ya buat kerjakan ya. Ya, jadi buat yang belum silakan kerjakan dulu. Kalian pilih nomor 1, 2, atau 3 yang menurut kalian lebih mudah dulu. Ya, sebelum Kak Bandar bahas. Ya. Yuk, kerjakan ya sampai 11.30 nanti Kak Bandar bahas ya. Pilih satu nomor aja. Bernis gimana, Ben? Aku terlanjur udah kerjain 3-3-nya. Iya, nggak apa-apa. Kalau udah 3-3-nya tambah bagus. Iya. Ini buat teman-temannya yang belum mengerjakan gitu ya. Jadi mereka coba kerjain dulu. Oke, thank you Bernis. Yo. Maaf Pak, baru masuk. Soalnya dari tadi nggak bisa masuk Pak. Iya, karena kelas 9-nya baru selesai ya. Jadi kalau misalnya Kak Bandar belum admit, berarti kelas yang sebelumnya belum beres ya. Jadi nggak usah ini post di grup gitu ya. Nanti pasti Kak Bandar upload ya. Oke. Yuk. Yuk coba kerjain dulu buat yang belum kerjakan. Pilih salah satu nomor aja dulu. Supaya kalian nggak ngeblank banget nanti pas Kak Bandar jelasinnya. 11.30 kita bahas ya. Silakan yang belum mengerjakan, boleh kerjakan ya. Please jangan, adik-adik jangan gitu. Kalau kalian dapat tugas, kerjakan semaksimal kalian sendiri dulu. Kalau memang nggak bisa, boleh tanya orang tua, lalu boleh buka-buka buku yang lain, ya sumber-sumber yang lain, tapi materinya sama. Tapi jangan terbiasa kalian bertanya ke ChatGPT atau ke AI manapun, Gemini, Black Box gitu ya. Please jangan, ya.
Karena surveinya Kak Badar beberapa kali gitu ya, Kak Badar cek nggak selalu tepat jawaban gitu ya. Apalagi buat matematika dia kadang pembacaannya suka error gitu ya. Jadi usahakan kita jangan bergantung sama AI ya, tapi AI yang bergantung sama kita ya. Prinsip AI itu kan sama kayak kita ke Google ya kan, buat dapat informasi yang kita perlu gitu ya, tapi jangan jadi tergantung sih. Kalau kabarnya sih nggak suka sih tergantung gitu. Lebih baik kalau kita memang nggak bisa, udah nanya ini udah maksimal, baru nanti kita tunggu aja penjelasan di kelas. Gimana Joel? Kak, maaf, aku apa namanya udah buka Google Classroom. Tapi yang pas aku lihat di matematika itu cuma materinya yang himpunan. Iya, baru materi kan. Karena belum ada tugas, karena bahannya belum selesai kita bahas kan. Nah, iya, tugasnya nanti kalau materinya udah selesai kita bahas, baru kabar upload tugas gitu. Nah, jadi bahas dulu materinya, baru nanti ada tugas yang akan Kak Bandar kasih. Kemarin udah Kak Bandar upload tentang yang bilangan, betul ya? Iya, betul Kak. Jangan lewat dari tenggang waktunya, kumpulkan, kerjakan maksimal ya. Beserta caranya, jangan jawabannya aja ya. Oke, makasih Kak. Oke, buat semuanya juga ya, sama ya. Jadi lewat dari tenggang waktunya, biasanya nanti Kak Bandar udah males lagi periksa gitu ya. Nanti pokoknya yang kumpulin tepat waktu, nanti langsung Kak Bandar periksa, Kak Bandar kasih nilai. Gitu ya. Oke. Kenapa Pak? Ini ya saya lagi disconnect, habis itu baru join. Enggak, yang Google Classroom. Tugas-tugasnya jangan sampai telat, dikumpulin. Ya. Ya. Kan baru ada tugas bilangan kan, himpunan kan belum, karena belum materinya belum selesai. Ya. Ya. Gitu. Oke, yuk lanjut. Berarti kita coba nomor 1 dulu ya. Ya, siapa mau nanya lagi? Kemarin kan udah jelas ya. Kalau E itu anggota himpunan. Kalau C itu himpunan bagian. Kalau lambang C itu lambang himpunan bagian. Kalau lambang huruf E itu anggota himpunan. Ya, atau anggota bilangan. Oke, nomor 1 dulu yuk. Ada himpunan R, isinya 0 sampai 5. Himpunan R isinya 0 sampai 5. Nah, di antara himpunan tersebut, mana yang merupakan himpunan bagian dari himpunan R? Jadi kita nyari himpunan bagian yang dari himpunan R. Ya. Sekarang kita lihat yang A. Ya, Kayla, sama-sama. Yang A. Ada himpunan P isinya 1, 3, dan 5. Apakah himpunan P merupakan himpunan bagian dari R? Termasuk Kak. Soalnya ada himpunan 1, 3, sama 5. Iya, anggotanya sama ya, 1, 3, 5 ada ya. Jadi yang ini kita checklist ya. Oke, kita checklist ya yang himpunan bagiannya. Checklist. Lalu yang Q anggotanya 024. Apakah merupakan dia anggota himpunan bagian R juga si Q ini? Iya. Termasuk juga, soalnya ada 024. Iya, kita checklist ya. Lalu yang C, himpunan T, apakah dia himpunan bagian dari R? Enggak, karena ada 6-nya, terus 6-nya di situ enggak ada. Oke, yang 6-nya kita garisin karena dia bukannya, dan kita kasih cross. Ya, jadi bukan ya, bukan himpunan bagian dari R. Yang M? Termasuk. Kenapa? Soalnya ada semua nomornya di himpunan itu. Oke, jadi himpunan R sama himpunan M itu sama ya, berarti dia termasuk juga. Oke, lalu yang E. Yang E ini hati-hati. Ada himpunan N,
himpunan N itu isinya X-nya kurang dari 6. Nah, si X-nya itu bilangan asli. Jadi cara bacanya gini, X kurang dari 6, ya, dan si X-nya adalah anggota bilangan asli. Bilangan asli itu dari start dari berapa sih? 1, Oke ya, kita bikin 1, lalu berapa? 2, 2, 2, lalu 3, 3, 3, lalu 4, 4, lalu 5, 5, lalu 6. 6-nya nggak ikut karena kurang dari 6 ya. Oh iya. Iya oh kan? iya, Iya, X-nya kurang dari 6. Nah, ini si X-nya gitu. 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, ini udah tahu nih anggotanya isinya berapa kan? Bilangannya berapa aja. Kira-kira N ini himpunan bagian dari R nggak? termasuk. Termasuk. masuk. Masuk. Karena? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti kita checklist ya. Oke. Nah, sekarang coba yang F. Yang F itu bukan bilangan asli, tapi dia bilangan prima. Bilangan prima itu start dari berapa? 2, 2, lalu 3. 3, lalu? Itu saja. Kenapa cuma itu aja? Karena bilangan primanya harus kurang dari 5. Oke, kurang dari atau kurang dari sama dengan? Kurang dari sama dengan. Ini kurang dari. Ini kurang dari sama dengan. Kalau ada garisnya gini. Ini ada garisnya kan? Ya kan? Ini ada garis bawahnya kan kurang dari sama dengan. Ya nggak? Kelihatan nggak garisnya? Iya. Nah, kalau kurang dari misalkan gini. Kayak tadi, X kurang dari 6. Itu kan tadi isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, beda kalau dia dengan X kurang dari sama dengan 6. Beda ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada sama dengannya, si 6-nya ikut. Ya. Kalau nggak ada sama dengannya, angka yang di depannya nggak boleh ikut. Yang bawah belakang-belakangnya aja gitu ya. Nangkep ya? Berarti ini tadi udah bagus jawabannya Jeremia. Berarti 2, 3, 5-nya ikut nggak? Ikut. 5 bilangan prima bukan? Iya. Iya, berarti masuk ya. Oke. Nah, ini apakah himpunan bagian dari R? Si O ini? Iya. Iya, karena ada 2, 3, 5 ya. Lalu yang L. Yang L. Kenapa Joel? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Aman-aman. Iya, kenapa tadi ngasih jempol itu? Kenapa? Bingung atau gimana? Udah nggak ada yang ditanyain, Kak. Oh. Oke. Sekarang yang terakhir. Apa tuh bilangan apa? G. G itu adalah L itu adalah anggota bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan yang bukan bilangan prima. Bilangan yang bukan bilangan prima, betul. Jadi berapa aja? 1, 1 bukan bilangan prima. 1, 1 bukan bilangan komposit. Gitu, sorry. 4. 4, lalu 8, 6, 4, 6, 8 termasuk nggak 8? 8 termasuk. 10. 10 masuk. 20, 9, 9
Kan masuk. 20. Ya, pokoknya di luar bilangan prima aja. Karena bilangan prima itu kan bilangan yang cuma dibagi satu dan dirinya sendiri. Nah, bilangan komposit itu di luar bilangan prima. Gitu ya. Jadi, ada nggak bilangan prima yang kurang dari 4? Bilangan komposit yang kurang dari 4? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena Karena tiganya udah startnya dari dipakai. 4 kan? Iya, karena apa? 4-nya itu mulai dari 4 bilangan komposit itu. Jadi dia L-nya himpunan kosong. Ya kan? Nggak ada anggotanya kan si L-nya. Nah, apakah si L ini merupakan himpunan bagian dari himpunan R? Tidak. Oke, yang lain? Apakah himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari si R juga? Apakah himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari himpunan R? Tidak termasuk karena nggak ada anggotanya. Oke, karena nggak ada anggotanya. Yang lain? Kita udah belajar tentang himpunan bagian. Di terakhir kemarin ada clue yang kita kasih. Coba buka catatan. Ya, benar ada kasih clue di tentang himpunan bagian. Tentang himpunan kosong, sorry. Bukan himpunan bagian, tentang himpunan kosong. Ya? Udah dilihat catatannya? Fairness gimana? Jadi satu itu bukan bilangan komposit. Bukan, satu itu bukan komposit. Karena satu itu bisa dibagi satu dan dirinya sendiri, yaitu satu. Oh, makasih Kak. Oke. Iya, sama-sama. Ya, lanjut berarti kita cek ya. Kemarin ada catatan di himpunan kosong yang gambar kasih. Himpunan bagian muda, nah himpunan kosong. Nah, ini lihat catatan yang di bawah. Satu himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Suatu himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, dari pendapat ini atau dari pernyataan ini, kira-kira si L tadi termasuk himpunan bagian dari R nggak? Masuk. Termasuk. Ya, jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan dari setiap himpunan bagian dari setiap himpunan. Sekalipun dia nggak ada anggotanya, dia termasuk himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, ini penting dicatat. Kalau kalian belum sempat catat, catat. Nah, suatu himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Ya, jadi si L tadi termasuk himpunan bagian dari si R. Oke, udah dicatat? Kalau udah Kak Bandar mau back ke soalnya. Sudah? Jadi jangan bingung lagi ya. Sekalipun dia nggak ada anggotanya, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan apapun. Ya, berarti L ini termasuk himpunan bagian dari R. Oke, sampai sini nomor 1 ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan nomor 1? Tidak. Tidak ada? Oke, yuk lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Coba lihat diagram Venn-nya. Nomor 2 itu ada diagram Venn, terus ada lingkaran banyak di situ kan? Ada Oke. lingkar. Nah, sekarang lihat pernyataannya benar nggak yang A?
si C ini himpunan bagian dari B, benar nggak? Benar. Kenapa, Hasan? Karena himpunan C berada di dalam himpunan B. Iya, betul. Himpunan C berada di dalam himpunan B. Jadi dia himpunan bagian dari B ya. Oke, good. Lalu yang kedua, yang B. Himpunan D, apakah himpunan bagian dari A? Benar. Kenapa? Karena himpunan D ada di dalam himpunan A. Iya, sekalipun dia letaknya sejajar ya, tapi ada lingkaran di sini ya. Ya? Oke, betul yang B. Yang C sekarang. Himpunan A bagian dari himpunan B. Himpunan A itu apakah himpunan bagian dari B? Apakah himpunan A merupakan anggota himpunan bagian dari B? Apakah si A himpunan bagian dari B? Kalian coba lihat. A di dalam B atau B di dalam A? B di dalam A. B di dalam A. Kalau B di dalam A, maka dia bukan? Maka A bukanlah himpunan bagian dari B. Iya, berarti kita cross ya. Contohnya begini, Sabanar mau gambar. Misalkan ini ada sebuah keluarga lah ya, Sabanar bilang keluarga. Nah, di sini semestanya adalah misalkan Kabanar ya, Kabanar nggak mau membawa kalian. Jadi takutnya nanti jadi mana-mana. Keluarga, misalkan semestanya itu adalah semestanya Kabanar terus. Semestanya adalah keturunan, kebetulan Kabanar orang Batak, jadi keturunan Siahaan, ya, marga Kabanar Siahaan. Oke. Lalu di sini ada lingkaran A yang isinya mulai dari kakeknya Kabandar. A itu kakeknya Kabandar. Bandar, ya. Kabandar. Lalu di dalam si A itu ada si D kan? Si D itu adalah misalkan ya, si D itu adalah misalkan sepupunya kakek. Sepupu kakek. Ya. Lalu si B-nya itu adalah ayahnya Kabandar atau bapaknya Kabandar. Oke. Lalu si C-nya ya keluarganya Kabandar sendiri. Keluarga Kabandar sendiri. Nangkap nggak sampai sini? Nangkap ya? Papanya Kabandar itu anak dari kakeknya Kabandar. Betul ya? Tapi kakeknya Kabandar itu bukan anak bapaknya Kabandar. Maka yang C bukan himpunan bagiannya kan? Betul kan? Salah dong konsepnya ya. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak. Enggak, Kak, aman. Kakeknya kalian itu bukan anak papa kalian kan? Bukan. Bukan. Bukan dong ya. Salah. Bukan. Makanya si A itu bukan himpunan bagian dari B. Kayla udah pegang kepala, bingung ya Kayla? Bingungnya di mana Kayla? Enggak, aman. Jadi kalau kalian mau analogikan, bisa langsung kalian bawa ke silsilah keluarga kalian, gitu ya. Oke? Jelas ya? Nah, lalu sekarang yang D. D itu apakah himpunan bagian dari C? Tidak. Sepupunya kakek Kabandar, apakah anaknya Kabandar? Tidak. Bukan Enggak. kan? Jadi kita Bukan. cross lagi kan? Kita cross lagi. Lalu B. Bapaknya Kabandar, apakah anak sepupunya Kabandar?
termasuk anaknya bukan? Jadi kalau kakek kalian punya sepupu dan papa kalian, itu apakah termasuk anaknya sepupu kalian? Bukan. Bukan. Bukan secara silsilah, tapi secara garis keturunan di bawah kan? Ya. Iya. Jadi yang itu betul. Ya enggak? Terus yang F, apakah si A itu anggota semesta, himpunan bagian dari semesta? Ya. Iya. Nah, sampai sini clear? Buat nomor 2, Masih agak bingung. yang mana bingungnya, C? Yang nomor 2E. 2E. B, himpunan bagian dari D. Oke. Gini. Kita ganti ya. Kita ada ganti dengan angka misalkan. Tadi dengan analogi yang tadi, silsilah oke ya, aman ya. Aman, Kak. Aman. Sekarang gini, misalkan A-nya bilangan bulat, positif. Berarti ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Lalu si B ini adalah bilangan bulat positif. Ini yang tadi yang A itu bilangan bulat aja, ya, dan seterusnya gitu ya. Lalu ada di sini ada bilangan yang khusus dari si A itu ada bilangan misalkan bilangan 100. Oke. Terus si B ini bilangan bergenap, bilangan bulat genap. Berarti 2, 4, 6 dan seterusnya kan? Bilangan bulat genap. Bilangan bulat positif genap. Oke. Sampai di sini aman? Nah, apakah si B merupakan himpunan bagian dari D? Iya. Iya. Oke, udah jelas? Ya. Oke, yuk. Lanjut kita nomor 3 sekarang. Kita lanjut nomor 3. Jadi kalau kalian bingung dengan analogi yang begini pernyataan, ngeceknya ya kalau nggak pakai kayak tadi silsilah, pakai angka. Ya lanjut, diketahui himpunan-himpunan berikut A2468. Nah, yang ditanyakan, mana himpunan yang ekuivalen? Mana yang merupakan himpunan yang ekuivalen? A, B, dan C merupakan satu himpunan ekuivalen dan B sama dengan dan E merupakan satu. D dan E. Oke, kenapa dia mereka ABC himpunan ekuivalen? Karena himpunan ekuivalen menentukan setiap anggota himpunan. Banyak anggotanya sama, gitu ya? Ya. Jadi himpunan ekuivalen itu yang dilihat banyak anggotanya, bukan isinya, tapi banyak anggotanya. Kenapa D dan B bukan ekuivalen? Karena yang D cuma 3 anggotanya, yang B 4, gitu ya. Jadi hanya 3 klasifikasi yang kita dapat, hanya 2 yang klasifikasi. Yang pertama anggotanya 4, yang kedua anggotanya 3. Jelas ya? Oke. Sampai sini 1, 2, 3 aman? Aman. Aman? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kaila kenapa? Masih bingung di mana? Karena jawabannya aku kerjain sama yang Oke. aku ada beda. Oh, yang Kaila kerjain yang mana yang bedanya? Yang yang soal 2 sama yang G Sama nomor? sama yang G. 2 yang B sama 2 yang E. Tadi 2 yang E udah ya? Nomor 2 yang E sama nomor 1 yang G.
Satu yang B atau E? Yang B. sama Bebek. satu yang G. Bebek. Satu bebek atau satu dodol? Maksudnya apa? Hmm? Maksudnya apa? Satu yang mana? Nomor satu yang mana? Tadi yang 2E kan udah kita G. G. Satu yang G. Kenapa satu yang G? Kok bedanya kenapa? Karena apa? Teh kan dua terus apa? Nggak bisa dibagi atau apa gitu, tapi agak lupa gimana cara jelasinnya. Bilangan kompositnya berapa emang? Yang kurang dari 4? Tapi bukan prima ada. Apa? Tapi bukan prima nggak ada. Sorry, Kak Bandar yang kurang jelas dengarnya atau kalian juga kurang jelas adik-adik? Aku juga kurang jelas, Kak. Aku juga kurang jelas. Oke, Kai, boleh dijelasin nggak suaranya, ngomongnya? Spellingnya boleh jelas nggak? Nggak ada. Kalau yang kalkulat prima Nggak, bilangan komposit yang kurang dari 4 menurut Kayla ada? Satu apakah bilangan komposit? Yuk cek sekarang. Adik-adik boleh buka Google, apakah satu itu merupakan bilangan komposit? Coba cek dulu. Bentar ya, ini Kak Bandar pindah ke ini. Kak Bandar udah langsung cepet dapat. Sekarang kita cek ya di Google ya. Nanti kalian boleh cek dari sumber lain ya. Nah, ini tentang bilangan komposit. Ya. Jadi boleh, adik-adik boleh lihat di sini. Ciri-cirinya ada gini. Pertama, ciri-ciri bilangan komposit itu lebih dari 2 faktor. Jadi dia punya faktor lebih dari 2. Contohnya begini, bukan lebih dari angka 2, bukan. Tapi misalkan gitu. 4 itu punya faktor 1, 2, dan 4. Betul ya? 4 bagi 2 kan? 2. 2 bagi 2, 1 kan? Jadi dia ada 3 faktor. Lebih dari 2 faktor itu minimal 3 faktor. Paham nggak? Paham ya? Paham. Tadi aku juga di Google katanya bukan. Lalu kemudian ciri yang kedua dari bilangan komposit, dia bukan bilangan prima. Oke lah, 1 bukan bilangan prima kan? Nah, yang ketiga cirinya, dia dapat dinyatakan sebagai perkalian 2 bilangan prima. Kenapa 1 bukan masuk ke dalam bilangan komposit? Karena dia kalau misalkan gini, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7. Jadi begini, kalau dia bisa dinyatakan sebagai perkalian 2 bilangan prima, maka kalau misalkan 2 kali 3 itu kan 6, bukan 1. Ya, sebuah bilangan komposit dapat ditulis sebagai hasil perkalian 2 bilangan prima atau lebih. Ya. Contohnya di sini ada 4, 6, 10. Gitu. Nah, coba lihat yang di bawahnya. Penting untuk diingat, angka 1 itu bukan bilangan komposit karena dia bilangan satuan. Bukan bilangan komposit, bukan juga bilangan prima angka 1 itu. Ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yang penting untuk diingat. Bilangan 2 adalah bilangan prima, bukan bilangan komposit karena dia cuma punya 2 faktor. Bilangan 2 itu kan cuma punya faktor 1 dan 2, ya kan? 2 bagi 1, 2. 2 bagi 2, 1. Sementara ciri-ciri bilangan komposit itu harus punya 2 faktor, lebih dari 2 faktor. Minimal 3 faktor. Minimal. Ya. Lalu berikutnya, semua bilangan genap selain angka 2 adalah bilangan komposit. Ya. Jadi startnya dari 4 sebenarnya bilangan komposit itu. Ya, 1 bukan bilangan komposit. Sampai sini Kayla aman? Aman ya? Mau dicatat dulu boleh. Ini salah satu tambahan tentang bilangan yang kemarin kelas 7. Jadi kalian boleh catat lah ya. Sengaja nggak bandar kasih karena di himpunan Kak Bandar pasti bahas tentang bilangan komposit. Ya, dicatat dulu aja nih yang ada di share screen Kak Bandar ya tentang bilangan komposit.
Jadi terjawab ya Kai, kenapa alasannya 1 bukan bilangan komposit ya? Iya, terus bisa jadi centang gimana? Apa? Jadi apa maksudnya benar kan berarti kan yang soal yang terakhir kan berarti benar. Iya, jadi kan karena dia nggak ada anggotanya, si L itu kan berarti himpunan kosong kan? Iya. Nah, tadi kan Kak Bandar kasih lihat lagi catatan tentang yang himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Ya, sekalipun dia nggak ada anggotanya, himpunan kosong itu tetap merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Kan tadi himpunannya R, 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan? Jadi karena kosong berarti ada kosongnya ya. Enggak, himpunan kosong itu nggak ada anggotanya. Nah, beda kalau ada himpunan L isinya 0, angka 0. Beda. Nanti dengerin lagi rekaman tentang himpunan kosong. Ya, yang hari Senin kemarin. Ya, jadi biar jelas nanti penjelasannya di situ ya. Oke, ini udah dicatat ya. Nanti kalau kalian mau ini dengerin lagi rekamannya. Sekarang Kak Bandar kasih tugas buat minggu depan. Buat hari Senin nanti Kak Bandar kasih tugas. Nah, nanti kerjain lagi di rumah ya. Jangan sampai nanti waktu dibahas kalian bingung. Jadi kerjakan dulu, nanti kita bisa cek lagi bareng-bareng kayak tadi ya. Nomor 4 sampai 8. Ada 5 soal ya, nomor 4 sampai 8. Silakan di screenshot buat nanti kalian bisa latihan. Yang udah screenshot boleh share soalnya di grup matematika kelas 7 supaya teman-temannya bisa ikut ngerjain juga yang nggak masuk hari ini ya. Di marknya tugas hari Senin gitu aja. Tugas buat hari Senin. Ya, jadi dikerjakan, bukan berarti tugas nggak dikerjakan ya, dikerja. Sudah di screenshot? Yang sudah screenshot boleh bantu share di grup kelas 7. Oke, thank you. Ini Mafka ini siapa? Ada Mafka yang sudah. Mafka itu siapa sih yang share di kelas 7? Aku. Siapa tuh aku? Aku, Kak. Hah? Aku, Kayla. Oke lah, thank you. Kalian pakai Ya, namanya. maaf aja bukan real name. Iya. Adik-adik pede lah dengan nama kalian ya. Kak Bandar sih ngasih saran. Di WA-nya bisa nggak usah nama asli. Oke, hari Senin ada character building jam 8 pagi sampai setengah 10. Nah, nanti adik-adik yang di Bandung datang onsite di Greco ya. Jangan online ya. Online hanya khusus buat yang di luar kota. Oke? Hybrid ya, Kak? Iya, hybrid tapi yang di luar kota. Khusus online-nya buat yang di luar kota. Buat yang di Bandung, datang ya ke Greco ya. Iya, Kak, aku selalu datang kok kalau hybrid kan di Bandung. Iya. Jadi jangan yang di Bandung jangan online dong, masa online terus. Hybrid lah ya. Kayak kemarin lagi kan? Hah? Iya, di tempat yang kemarin. Itu, oh ya. Iya, di lantai 1 Greco ya. Oke, terus pembelajaran tetap ada hari Senin. Seperti biasa jadwal nggak berubah karena karakter bullying ini kan pagi jam 8 sampai setengah 10 ya. 9.50 kita mulai belajar lagi kelas seperti biasa. Oke? Ya, jelas ya? Enggak bentrok, Kak, atau gimana, Kak? Enggak. Nanti kita nggak akan bentrok karena bahasa Inggris kan udah pindah hari kan. Oke, Kak. Iya, yuk kita absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Kita hybrid ya. Bye-bye semuanya. Ya, Kak, makasih, Kak. Iya. Jangan lupa tugas dikerjain ya. Iya. Dia sama yang tanggal 16. Oke. Iya. Thank you, Nanti. Kak Bandar. Iya, thank you semuanya. Ada nanti. Iya, Yasmin nanti rekamannya ada di YouTube ya. Di Kaban.